صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعليكم. Nah itu nun taukid saqilah. Berarti artinya juga sungguh dan pasti. Maka ketika kita bersyukur pasti Allah akan tambah nikmatnya. Cuma kita biasanya lalai, sering lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, sehingga kadang-kadang dicabut sama Allah. Ya, diuji kita dengan berkurangnya nikmat satu persatu karena kita lalai mensyukuri. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa di Sya'ban ini bisa kita maksimalkan ya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bulan Ramadan hendaknya, sebagaimana dalam sebuah riwayat, walaupun dikatakan dhaif tapi riwayat ini ada di beberapa jalan, beberapa turuk, sehingga kalau untuk masalah fadilah amal doa itu kita boleh memakai hadis dhaif. Sedangkan tidak ada hadisnya saja, kalau doanya baik boleh kita lantunkan, apalagi ada hadisnya, yaitu ketika masuk bulan Rajab Rasulullah SAW sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang karena Rajab sudah selesai, sudah habis, tentu doanya kita pangkas, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban yang tersisa ini, dan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau sang murabbi agung, guru besar peradaban yang mengeluarkan manusia dari lembah yang hina, lembah jahiliyah, ketidaktahuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dari dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kemudian berkat perjuangan dan pengorbanan beliau, ya, manusia bisa mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman, cahaya kemuliaan, dan menjadi khaira ummatin, menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Maka kita berhutang budi yang banyak, berhutang budi yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita banyakkan doa untuk beliau, sholawat dan salam untuk beliau, agar kemudian hutang budi ini sedikit demi sedikit kita cicil. Kemudian beliau juga sangat mencintai kita umatnya. Rugilah orang mencintai seseorang dan orang itu sangat mulia, kemudian orang yang dicintai tidak membalas cintanya. Maka mari kita balas cinta Nabi SAW. Tentu namanya cinta, pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak zikirnya, dia akan banyak menyebutnya, dia akan banyak mengingatnya. Maka buktikan bahwa kita mencintai Nabi atau membalas cinta Nabi dengan banyak menyebut dan mengingat Nabi dalam salawat kita setiap hari. Maka mudah-mudahan kita bisa membalas cinta beliau, dan ketika cinta itu berbalas, insya Allah Rasulullah SAW pernah mengatakan, almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat. Maka kalau kita mencintai Nabi, insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi yang kita cintai, tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah banyak tarhib Ramadan ya dari para ustadz, para buya, para kiai dan sebagainya. Baik yang langsung mungkin kita dengarkan secara offline, ataupun yang lebih banyak lagi kita dengarkan secara online di media sosial dan sebagainya. Maka anak tidak tahu lagi harus menyampaikan apa. Cuma memang diminta dan diamanahkan, maka apa adanya lah ya, saling mengingatkan saja kita, karena hari-hari yang tersisa juga tidak berapa lama lagi. Ini mungkin hanya sekitar penguatan beberapa sisi yang memang biasanya kalau tidak diingatkan kita sering lupa dan lalai. Baik, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah SWT. Jadi sebenarnya kalau persiapan Ramadan ini kan sering kita dengar ada 3 persiapannya: persiapan hati, persiapan intelektual atau pikiran, kemudian persiapan fisik atau amalan. Cuma anak ingin fokus pada saat ini, yang menjadi raja dalam tubuh kita ini adalah hati.
yang menjadi penentu baik tidaknya tubuh kita ini adalah hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tubuh manusia itu ada segumpal daging ya. Kalau daging itu atau segumpal daging tersebut baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak. Ketahuilah, kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati. Terjemahan kitanya hati. Tapi kalau daging itu adalah daging yang fisik, al-qalbu itu jantung. Ya, al-qalbu itu jantung. Tapi kalau maknanya adalah jiwa ataupun maknawi, bukan fisik ya, abstrak, maka itu adalah hati. Jadi kedua-duanya hadis ini betul. Jadi kalau kita artikan qalbu itu, segumpal daging itu adalah jantung, maka kalau jantung baik, ini tubuh kita bagus. Tapi kalau jantung bermasalah, wadah, orang bisa mati mendadak juga. Itu kalau dia fisik. Tapi kalau al-qalbu itu sering diartikan juga oleh para ulama, itu adalah hati. Dan hati adalah raja. Maka apapun keinginan hati, itu fisik kita itu ikut aja. Ya, hati merintahkan apa saja, fisik ikut. Maka kalau baik hatinya, baik fisiknya. Tidak baik hatinya, rusak juga fisiknya. Jadi mau makna zahiri kita ambil, mau makna yang abstrak kita ambil, sama. Hadis ini betul. Ya, jadi karena ini adalah penentu dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pribadi kita, dalam diri kita maksudnya, maka persiapan hati ini yang harus kita utamakan. Persiapan hati ini yang harus kita fokuskan. Persiapan-persiapan lain nanti gampang aja tuh, ya. Kalau seandainya hati itu sudah siap. Maka ikhwati wa akhwati fillah, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, mungkin ada rahasia ya, Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu. Ya. Tadi kita juga membaca, dan di awal tadi juga dibacakan oleh Ustadz Wira, surah Al-Baqarah ayat 183 tidak asing lagi, dimulai dengan panggilan kesayangan Allah, ya ayyuhallazina amanu. Dan kalau kita bolak-balik Al-Quran dari awal sampai akhir 30 juz, kita lihat panggilan Allah untuk kita orang Islam itu selalu memakai kata ya ayyuhallazina amanu. Tidak pernah memakai kata ya ayyuhallazina aslamu, hai orang Islam. Kalau ketemu ayatnya, saya jamin, ya, ana jamin itu palsu Qur'annya. Kalau ada satu ayat ya ayyuhallazina aslamu, hai orang-orang Islam, itu Qur'annya palsu. Tidak ada Qur'an atau ayat Allah yang memanggil orang Islam dengan hai orang Islam. Tapi kalau memanggil manusia, termasuk orang kafir, ada ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, orang kafir masuk. Tapi kalau orang muslim saja yang mau dikhususkan dipanggil oleh Allah, tidak pernah Allah mengatakan hai orang Islam. Tapi pasti selalu dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan ayatnya banyak, sehingga ada ulama mengarang sebuah kitab, judulnya Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Panggilan Ar-Rahman, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Setebal ini bukunya, hampir setebal Quran pula. Itu beliau kumpulkan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, kemudian beliau kaji tafsirnya, kandungannya, hikmahnya dan sebagainya. Itu kumpulan firman Allah yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Tentu kita heran ya, kenapalah kira-kira Allah ini memanggil dengan hai orang-orang yang beriman. Maksudnya orang Islam, iya orang Islam. Tapi bedakah iman dengan Islam? Kalau dia di dalam tempat yang berbeda, maka Islam adalah iman, iman adalah Islam. Tapi kalau dia dalam konten yang sama, maka iman adalah rukun iman, Islam adalah rukun Islam. Dan rukun Islam zahir, lahiriah. Membaca 2 kalimat syahadat semua bisa. Salat semua bisa. Zakat nampak sama orang. Haji apalagi? Ya, malah ada titelnya, haji, titik. Nah, itu titelnya. Jadi rukun Islam, puasa juga orang tak puasa. Puasa itu juga ibadah yang lahiriah. Cuma bedanya
dia meninggalkan. Kalau yang lain kan sholat mengerjakan, haji mengerjakan. Kalau puasa meninggalkan makan, minum, susu. Tapi semuanya lahiriah. Orang juga bisa menilai, bisa melihat. Tapi kalau iman itu rukunnya dari rukun pertama sampai rukun terakhir, ya ke-6, itu gaib semua. Maka Allah SWT mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang bil ghaib itu Allah gaib, malaikat gaib, apalagi kitab itu gaib. Kita tidak tahu kitab-kitab yang lain sebenarnya. Ini pun karena dicetak saja, tapi aslinya ini gaib. Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi Quran itu firman Allah, dia tidak makhluk. Maka kita tidak tahu sebenarnya. Itu sesuatu yang gaib. Ya. Cuma yang dicetak ini makhluk nih. Ini dicetak. Jadi kitab-kitab pun gaib. Para nabi kita nggak pernah ketemu, gaib juga. Apalagi hari kiamat jelas. Belum ada satu orang pun yang mengalaminya dan melihatnya. Gaib masih gaib. Takdir kalau udah terjadi baru kita tahu. Dan kita tidak tahu takdir sebentar lagi apa, nanti malam, besok pagi, tidak tahu. Jadi semua gaib, itu iman. Maka ikhwati dan akhwati fillah rahimakumullah, dari perbedaan Islam dan iman ini barangkali ya, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menilai kita itu pandangan Allah itu akan langsung ke mana kira-kira? Ke fisik atau ke hati? Ke hati. Kalau kita bicara iman tadi itu tempatnya di hati. Al-iman itu artinya tasdiqun bil qalbi, ya itu. Membenarkan dengan hati. Nah, kalau ikrarun bil lisan, amal bil arkani itu penyempurnaan iman. Tetapi asli iman itu adalah keyakinan di hati, pembenaran di hati, tasdiqun bil qalbi. Jadi yang bicara iman hati. Waktu periode Mekah, umat Islam masuk Islam itu pasti beriman. Pasti beriman. Periode Mekah, seluruh umat Islam yang masuk Islam itu pasti beriman. Masuk periode Madinah, apalagi setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, itu yang masuk Islam itu belum tentu beriman. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika fase Mekah, Islam tidak punya apa-apa. Islam tertindas, terzolimi, teraniaya dan sebagainya. Jadi orang yang masuk Islam pasti hatinya sudah beriman. Hatinya siap menanggung segala risiko. Yang penting dia mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan manisnya iman sehingga dia masuk Islam. Dan dia sanggup menanggung apa saja, siksaan apa saja, bahkan sampai syahid di jalan Allah. Hatinya beriman. Tetapi masuk periode Madinah, umat Islam sudah mulai mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan dikit-dikit lah. Kemudian mempunyai mempunyai persenjataan dan sebagainya. Apalagi mulai menang perang Badar, perang Uhud, menang kalah dikit, menang lagi gitu ya. Perang Khandaq menang dan seterusnya. Maka mulailah muncul di periode Madinah itu namanya munafik, yang dulu tidak pernah ada di periode Mekah. Nah, siapa itu munafik? Munafik itu pura-pura masuk Islam aja. Dia Islam secara fisik, dia mengatakan dua kalimat syahadat, dia sholat bahkan berjamaah di masjid, walaupun agak berat bagi mereka sholat isya, sholat subuh, ya. Kemudian orang munafik ini juga berzakat dan sebagainya, tetapi hatinya tidak beriman. Hatinya tidak mendapat hidayah dari Allah SWT. Maka orang munafik ini, na'udzubillah, kalau dia sampai ke tingkat munafik aqadi, i'tikad atau akidah, maka fiddarkil asfal minan nar, kata Allah, di kerak-keraknya neraka, tempat orang munafik yang mengaku Islam, mengerjakan rukun Islam, tapi tidak satupun rukun iman yang ada di hatinya, maka tempatnya di kerak-kerak neraka. Kemunafikan itu ada di fase Madinah. Setelah Fathu Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Dari penjuru Arab datang masuk Islam karena mereka mengatakan begini. Kalau ingin membuktikan kebenaran seorang nabi, maka kalau dia bisa menguasai tanah kelahirannya, maka nabi itu benar.
Tapi kalau enggak, Nabi itu enggak benar. Gitu. Jadi selama ini kan Nabi diusir dari tanah kelahirannya, malah diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah dan seterusnya. Jadi mereka ragu dengan kebenaran risalah Nabi. Tapi begitu penaklukan kota Mekah, terbukti Nabi ini benar karena dia telah menguasai tanah kelahirannya. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Di antara mereka ada namanya A'rab. A'rab ini dari Arab Badui gitu. Kemudian datang kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah itu. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang Arab Badui itu datang kepada Nabi kemudian mengatakan, kami telah beriman ya Rasulullah. Kami telah beriman. Apa? Dalam kisah tersebut diceritakan oleh dalam Al-Quran. Qul, katakan hai Muhammad. Katakan hai Muhammad. Lam tu'minu. Ya, lam tu'minu. Katakan hai Muhammad, kalian belum beriman. Jadi mereka mengatakan qalu amanna. Nabi diperintahkan Allah mengatakan apa? Lam tu'minu, kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan sajalah aslamna, kami telah masuk Islam. Jadi beda ya, iman dengan Islam beda. Katakan sajalah kami telah masuk Islam. Jangan katakan dulu kami beriman. Karena motivasi mereka masuk Islam apa? Karena Islam sudah menang, sudah menguasai. Mereka masuk Islam. Iman jangan dulu. Jadi orang Arab Badui mengatakan kami beriman, tapi Allah memerintahkan Nabi mengatakan lam tu'minu, kalian belum beriman. Lakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman itu ke dalam hati kalian. Jadi ini Allah yang mengatakan, sehingga memang terbukti bahwa banyak orang yang masuk Islam tapi belum tentu beriman. Maka orang-orang yang masuk Islam kemudian atau mungkin sudah tumbuh kembang dalam Islam, sejak lahir dia sudah muslim, ayah ibunya muslim, kakek neneknya muslim, nenek moyangnya muslim juga. Tidak ada yang murtad, tidak ada yang kafir, tapi belum tentu orang seperti itu kemudian beriman. Belum tentu beriman. Dan kalau kita lihat masyarakat kita Indonesia tercinta ini yang 200 juta penduduk muslimnya, mayoritas ya. Kalau kita lihat sajalah kemana aja kita melihat. Kira-kira bahkan di bulan puasa nanti kita juga akan melihat. Kira-kira di antara sekian banyak umat Islam itu mana yang lebih mengutamakan, yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Dan itu ciri orang yang beriman. Mana yang taat
senang besok Lebaran. Nangis. Kenapa nangis? Sudah tahu ini akan berpisah dengan hari-hari terbaik dalam kehidupan kita. Setelah itu belum tentu kita bertemu lagi di tahun yang akan datang. Itu sedihnya sahabat di situ. Belum tentu bertemu lagi itu. Belum pasti. Maka di Madinah Munawwarah dulu, anak udah 9 kali Ramadan situ. Itu kan malam Idul Fitri itu kan ditandai dengan dentuman meriam gitu. Jadi maksudnya nampak bulan Syawal. Ru'yah Syawal baru. Jadi malam ke-30 tuh. Malam ke-30 itu kita deg-degan. Ini Ramadan 29 atau 30? 29 atau 30? Kalau terdengar dentuman berarti besok Lebaran, kecewa semuanya. Kecewa semuanya. Tentu berpisah dengan Ramadan. Tapi kalau tidak terdengar tuh meriam tuh, kemudian setelah sholat Isya, imam kata istau wa'tadilu, semua bahagia, gembira. Kenapa? Masih ada 1 malam lagi Ramadan. Ada kalau sudah 1 malam Ramadan, ya udah berarti maghrib besok itu, itulah kesedihan kita berpisah dengan Ramadan karena sudah pasti 30. Tidak mungkin 31. Nah, jadi ikhwah-ikhwah yang dirahmati Allah, kita ingin Ramadan ini betul-betul menjadi momen bagi kita untuk kebahagiaan kita di kehidupan yang sebenarnya. Cukuplah dunia ini kan 11 bulan itu sudah cukup lah kita capek-capek dari pagi sampai sore. Pas masuk Ramadan tuh coba yang wajib-wajib aja lagi. Yang selebihnya mari kita akrab dengan Quran. Akrab dengan Quran, akrab dengan salat. Salat Quran itu aja yang kita asikkan. Boleh menjawab WA boleh ya, boleh buka-buka ini sedikit-sedikit boleh, tapi pastikan batasi waktunya sesempit-sempitnya. Yang penting-penting saja. Selain itu kita bersama Al-Qur'an dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di hari-hari Sa'ban terakhir tersisa dan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Dan Allah berikan kita kemudahan untuk memaksimalkan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Setelah itu kalau matilah. Itulah husnul khotimah, nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang mati jangan dulu. Masih banyak dosa kelalaian kita. Nanti di akhir Ramadan silahkan kita sudah siap dan insya Allah. Tapi kita tetap berharap insya Allah Allah berikan kita Ramadan demi Ramadan tahun ke tahun. Sehingga semakin banyak yang bisa kita perbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih